Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu hebat? Kami komunitas belajar MGMP IPA Biosfer Kabupaten Gorontalo dengan bangga memperkenalkan diri pengurus inti Patra Malabali sebagai Ketua, Amna Abdullah Sekretaris, dan Sukarni Mamo sebagai Bendahara. Inilah sepenggal cerita pemberdayaan dan penguatan MGMP IPA Biosfer melalui kegiatan virtual berkelanjutan sebagai wujud implementasi kurikulum merdeka dalam digitalisasi pendidikan. MGMP IPA Biosfer Kabupaten Gorontalo adalah suatu komunitas guru mata pelajaran IPA SMP di Kabupaten Gorontalo yang meliputi wilayah Batuda ACS, Limboto, Tibawa, dan Boliohoto CS. Senantiasa berkolaborasi dan berbagi praktik baik antara guru IPA yang berjumlah kurang lebih 80 orang. Teknologi informasi dan komunikasi yang semakin berkembang dengan cepat di Indonesia melahirkan perubahan di semua bidang kehidupan manusia, baik sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dan terutama di bidang pendidikan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membawa pergeseran dari era pengetahuan menuju era informasi dan komunikasi. Peran guru semakin penting dalam menghasilkan sumber daya manusia unggul. Musyawarah guru mata pelajaran sebagai asosiasi atau himpunan guru memegang peranan strategis untuk meningkatkan dan memperkuat kompetensi guru melalui diskusi dan pelatihan. Peran utamanya adalah memfasilitasi guru dalam bidang studi yang sama, melaksanakan tukar pendapat dan pengalaman. Namun masih banyak guru yang tidak aktif sehingga tidak berkembang dan statis walaupun sudah mengikuti kegiatan MGMP. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh MGMP dalam melakukan kegiatan tatap muka antara lain program MGMP terlalu umum, tidak membicarakan persoalan yang dihadapi oleh guru sebagai anggota MGMP itu sendiri dalam kegiatan belajar mengajar. Partisipasi anggota MGMP kurang maksimal karena tidak semua anggota MGMP mengikuti kegiatan. Hal itu terjadi karena sekolah hanya mengirimkan perwakilan saja yang disebabkan oleh kurangnya biaya. Jarak antara sekolah dan kegiatan MGMP jauh, terutama untuk guru yang mengajar di daerah pedesaan di bagian Tibawa, Boliohoto, dan bagian lainnya. Motivasi guru juga kurang walaupun kepala sekolah sudah memberikan izin untuk mengikuti kegiatan MGMP, ada yang beranggapan kegiatan tersebut tidak penting dan hanya sia-sia. Kegiatan MGMP kadang-kadang bersamaan dengan kegiatan mengajar sehingga menyebabkan tujuan MGMP untuk meningkatkan proses pembelajaran malah sebaliknya, lebih buruk karena guru meninggalkan jam mengajar. Kemampuan penguasaan IT guru pada saat tatap muka kurang dapat dimaksimalkan karena berharap pada anggota yang memang sudah menguasai IT. Tugas utama MGMP adalah membantu sesama guru yang tergabung dalam anggota MGMP dalam meningkatkan kemampuan melaksanakan pembelajaran melalui bertukar pendapat mengenai persoalan yang dihadapi anggota dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Selain itu, MGMP juga mengembangkan dan meningkatkan kompetensi anggota guru melalui pelatihan yang terkait dengan pembelajaran. Untuk itu, MGMP harus berani beralih meninggalkan praktek-praktek lama seperti melakukan kegiatan hanya dalam bentuk tatap muka ke pertemuan virtual berkelanjutan. Pertemuan virtual berkelanjutan adalah pertemuan yang bukan saja berakhir pada pertemuan perdana secara virtual, akan tetapi dilanjutkan dengan pertemuan virtual berikutnya dan atau pertemuan tatap muka sesuai kesepakatan anggota untuk melaksanakan semua kegiatan sesuai dengan yang direncanakan atau diprogramkan oleh MGMP IPA Biosfer Kabupaten Gorontalo. Adapun strategi kegiatan diawali dengan menggali informasi melalui sejumlah aktivitas antara lain berkonsultasi dengan pimpinan dan para ahli. Tahapan setelah kegiatan awal ini adalah dikembangkan model pelatihan yang memberdayakan MGMP. Selanjutnya membuat kesepakatan dengan anggota MGMP kapan jadwal yang tepat untuk melaksanakan pertemuan secara virtual dengan mempublikasikannya melalui WhatsApp group. Dengan diluncurkannya platform Merdeka Mengajar, MGMP mempunyai ruang untuk memperkenalkan komunitas belajarnya melalui PMM.
Selanjutnya pada kegiatan pembelajaran nantinya secara daring, kalau memang pembelajaran tatap muka belum bisa dilaksanakan seperti itu. Jadi pada garis besarnya di sini alhamdulillah dukungan dari teman-teman dalam kegiatan MGMP itu cukup bagus, Bu. Jadi mungkin demikian dari saya untuk MGMP Bios. Biasanya kan kegiatan MGMP luring langsung tatap muka, jadi supaya Bapak Ibu terbiasa menggunakan IT. Jadi tidak hanya dengan siswa, tapi bersama guru kita bisa berkolaborasi. Jadi di sini insya Allah kegiatan ini bukan yang pertama kali dan terakhir kalinya ya. Oke, terima kasih. Mungkin saya kembalikan lagi kepada Ibu Seklis. Padahal hukuman itu tidak sejalan dengan apa yang diperbuat oleh siswa itu sendiri. Jadi dengan adanya pada hari berikutnya, karena itu memerlukan waktu dan bahan-bahannya yang akan disediakan, nanti waktu yang akan ditentukan. Kira-kira kita akan melakukan MGMP secara tatap muka yang sudah disarankan sama Ibu Nila. Insya Allah kita akan praktekkan di hari yang sudah kita tentukan. Kesepakatannya kira-kira hari apa, insya Allah bisa dilakukan pada besok-besoknya sesuai kesepakatan dari grup IPA Rosbir Ketua MGMP. Dengan pemberdayaan dan penguatan MGMP melalui kegiatan virtual berkelanjutan sebagai wujud implementasi kurikulum merdeka dalam digitalisasi pendidikan yang dilakukan oleh MGMP IPA Biosfer Kabupaten Gorontalo diperoleh berbagai manfaat di antaranya. Yang pertama, peningkatan jangkauan. Jika kita menyelenggarakan acara tatap muka, daftar peserta kita terbatas karena tidak semua orang bisa datang ke tempat tersebut karena berbagai keterbatasan. Kan tetapi dengan adanya kegiatan virtual maka akan meningkatkan jangkauan baik dari Limboto, Batu Da'a, Tibawa, dan Boyohuto. Manfaat yang kedua, biaya lebih rendah, jauh lebih murah untuk mengadakan acara online daripada acara tatap muka. Karena kita tidak perlu menambah biaya perjalanan dan logistik yang ada di acara tatap muka. Yang ketiga, dibutuhkan sedikit waktu dan upaya untuk mengatur pertemuan virtual dibandingkan dengan pertemuan tatap muka. Saat kita merencanakan kegiatan MGMP tatap muka, kita harus memikirkan minimal 1 pekan sebelumnya. Selain itu, kita harus menetapkan banyak sumber daya untuk kegiatan tersebut. Manfaat berikutnya adalah praktis dan fleksibel. Dengan kegiatan virtual, interaksi antara anggota MGMP akan lebih praktis karena tidak harus menempuh perjalanan untuk bertemu. Selain itu, tidak ada ruang kelas sebagai tempat belajar formal. Proses belajar mengajar dapat berlangsung dimanapun selama kondusif dan dapat membantu untuk fokus. Tidak dibutuhkan tambahan-tambahan seperti kehasan berdandang rapi atau tampil formal sehingga lebih fleksibel. Demikian, tetap semangat untuk mewujudkan MGMP yang terus tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.